Nah, apa itu Ponzi? Ponzi sebenarnya adalah nama orang. Dia adalah seorang pengusaha Amerika keturunan Italia. Ponzi itu gimana sih cara kerjanya? Simpelnya, pakai duit member lain lalu member itu dijanjiin keuntungan gede. Gimana caranya? Ya pakai duit member lain lagi. Jadi analoginya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Yang rugi paling gede siapa? Ya member paling ujung. Jadi sebenarnya gak heran kalau misalnya user yang di atas dapat duit paling gede. Tapi ya ujung-ujungnya bakal kayak pecah. Investasi dengan model Ponzi inilah yang dinamakan investasi bodong. Bodong karena hasil keuntungan bukan dari investasi dari pengelola dana, tetapi dari uang member baru, seperti si Ponzi. Nah, apa itu skema piramida? Kalau skema piramida, lain lagi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini skema piramida. Kalau di level 1 dimulai dari 6 orang, 6 orang ini bisa mendapatkan 6 member baru. 6 member baru mendapatkan 6 member baru per orang dan seterusnya. Maka sampai di level ke-13 ada 13 miliar orang yang ikut dalam skema ini. Meskipun sering diserupakan satu sama lain, seperti yang kita bahas tadi, namun skema piramida dan skema Ponzi, sangat jelas, adalah dua hal yang berbeda. Intinya skema piramida digunakan pada perusahaan dengan pemasaran secara MLM atau multi-level marketing, di mana setiap investor atau member ditugaskan untuk menjalankan penjualan produk atau jasa yang disediakan perusahaan, untuk memperoleh keuntungan pribadi dan keuntungan perusahaan. Jika member ingin memperoleh keuntungan atau bonus lebih, maka member boleh merekrut mitra kerjanya atau yang disebut dengan downline. Di mana keuntungan penjualan dari downline-nya akan dibagikan juga ke mitra yang sudah merekrutnya. Sementara itu kalau skema Ponzi, adalah bisnis semu yang tidak memiliki produk atau jasa yang jelas untuk dipasarkan. Di mana untuk memperoleh keuntungan, member atau investor diwajibkan untuk merekrut member atau downline baru. Dan ciri-ciri yang sangat jelas pada skema Ponzi, selain member diwajibkan untuk merekrut member baru, member juga biasanya akan dijanjikan keuntungan yang besar, tidak masuk akal, dan keuntungan akan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain dana yang diinvestasikan member, akan ditahan atau dikunci selama kurun waktu yang ditentukan perusahaan. Mengapa? Karena perusahaan takut jika member menarik dananya secara bersamaan, atau istilahnya rush withdrawal maka perusahaan akan kolaps. Maka, diperlukan penahanan dana sambil menunggu investor baru untuk bergabung. Nah, teman-teman, ada satu skema lagi, skema MLM yang sehat. Skema tersebut adalah skema yang sangat jauh dari indikasi Ponzi, yaitu skema matahari. Seperti yang digunakan oleh DNA. Skema ini adalah skema yang cukup sehat untuk perusahaan dan aman untuk nasabah, investor atau mitra kerja atau yang disebut member. Mengapa? Karena member tidak diwajibkan untuk merekrut member atau downline baru. Keuntungan didapatkan jelas dari masing-masing dana yang diinvestasikan, sesuai program atau sistem bisnis yang dijalankan perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada peraturan dana nasabah atau member ditahan atau dikunci selama kurun waktu tertentu. Dan setiap member diperbolehkan melakukan penarikan atau withdrawal dana mereka kapan saja dan berapa saja. Jadi, skema matahari ini, jelas tidak sesuai dengan ciri-ciri Ponzi, bukan?